Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Samsul Bahri, NPM 41182191230167. Berikut ini saya akan memaparkan tentang torso pada mata kuliah ilmu faal. Head, tulang frontal atau tulang dahi bisa dikenali dari posisi dan bentuknya yang pipih. Bagian tulang ini berguna untuk melindungi otak dan sekaligus menopang struktur kepala termasuk bagian hidung dan mata. Tulang varietal, ada juga bagian tulang varietal atau disebut tulang ubun-ubun yang terdiri dari dua bagian. Letak tulang ubun-ubun ada di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah atau tepatnya di belakang tulang frontal. Tulang oksipital, bagian tulang oksipital atau tulang kepala belakang berada di bagian belakang tulang tengkorak. Ciri dari tulang ini adalah memiliki lubang tempat saraf tukang belakang terhubung ke otak. Bagian tulang ini juga berfungsi sebagai pelindung bagian otak yang memproses penglihatan. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Tulang sphenoid atau tulang baji merupakan bagian tulang yang ada di bawah tulang frontal. Peran dari tulang ini adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak dan juga untuk melindungi struktur otak serta saraf. Tulang temporal atau dikenal juga dengan nama tulang pelipis merupakan bagian dari tengkorak yang berjumlah dua. Setiap tulang temporal ini ada di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, tepatnya di bawah tulang parietal. Fungsi dari tulang pelipis adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Bagian tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting yang berperan dalam melakukan gerakan mengunyah. Tulang etmoid atau tulang tapis merupakan jenis tulang ada di depan tulang sphenoid. Fungsi dari tulang ini adalah sebagai bagian dari kumpulan membentuk struktur rongga hidung. Pada tulang ini juga membentuk rongga sinus yang ada di dinding tulang. Rongga sinus itu berguna untuk memproduksi lendir dan menangkap alergen berbahaya agar tidak masuk dalam tubuh. Tulang wajah, ada juga tulang wajah yang juga menjadi bagian dari tulang tengkorak. Pada tulang wajah terdiri dari beberapa bagian yang berbeda-beda, yaitu tulang pipi berbentuk seperti persegi panjang dan berada di bawah kedua mata. Tulang rahang atas, bagian wajah yang terdiri dari tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di bagian tengah serta jadi pemisah rongga hidung dan mulut. 3. Tulang lakrimal berada di rongga mata dengan bentuk persegi panjang. 4. Tulang hidung, tulang ini ada di bagian tengah atas wajah yang tepatnya ada di antara tulang dagi dan tulang rahang atas. Otak besar atau cerebrum atau otak besar adalah bagian otak paling besar yang terbagi jadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Bagian otak kanan punya fungsi dalam mengontrol pergerakan sisi kiri tubuh manusia dan belahan otak kiri berperan pada gerak sisi tubuh kanan manusia. Cerebrum terbagi lagi jadi 4 bagian, yaitu lobus frontal depan, lobus parietal atas, lobus temporal bagian samping, dan lobus oksipital belakang. Otak kecil, cerebellum, juga punya dua belahan sisi sama seperti cerebrum atau otak besar. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh manusia. Bagian ini berperan juga dalam mengendalikan gerakan halus seperti kemampuan menulis hingga melukis yang dimiliki seseorang. Nah, pada gambar berikut ada beberapa bagian itu. Di situ kalian bisa melihat dan membacanya sendiri. Batang otak, brainstem,
Bagian ini merupakan seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai pemancar untuk menghubungkan otak besar ke bagian saraf tulang belakang manusia. Batang otak berfungsi mengirim dan menerima pesan ke berbagai bagian tubuh dan otak manusia. Brainstem terbagi jadi 3 bagian utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah berfungsi sebagai pusat pengatur gerakan otot mata. Pons terkait dengan koordinasi gerak mata dan otot wajah, pendengaran, hingga penglihatan manusia. Sedangkan medula oblongata punya fungsi mengendalikan beberapa sistem tubuh manusia seperti pernapasan, detak jantung, sistem pencernaan, hingga kemampuan menelan. Nah, di sini kalian bisa membacanya. Ada beberapa bagian pada female breastplate. Pleura merupakan membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Fungsi pleura yaitu sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea dan sebelum paru-paru. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Bagian ini memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Vena cava. Vena cava adalah pembuluh darah vena yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Vena cava superior berada di bagian kanan atas dada. Vena cava superior bertanggung jawab untuk mengembalikan darah terdeoksigenasi dari kepala, leher, lengan, dan dada ke atrium kanan jantung. Vena cava inferior bertanggung jawab untuk mengembalikan darah terdeoksigenasi dari bagian bawah tubuh termasuk kaki, tungkai, panggul, dan perut ke atrium kanan jantung. Dari sana, darah tersebut akan mengalir melalui jantung untuk dioksigenasi sebelum kembali ke sirkulasi sistemik. Right atrium. Serambi kanan, atrium kanan, jantung menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Darah kotor ini mengandung sedikit oksigen, karbon dioksida, dan limbah metabolik dari organ dan jaringan tubuh. Serambi kanan kemudian memompa darah kotor ini ke bilik kanan, ventrikel kanan. Bilik kanan memompa darah kotor ini ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen melalui pernapasan. Right ventricle. Ventrikel kanan adalah salah satu dari 4 ruang jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah kotor ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Pulmonary artery. Arteri pulmonalis atau arteri paru-paru mengangkut darah yang kekurangan oksigen dari jantung ke paru-paru. Pulmonary vein. Vena pulmonalis atau vena paru-paru adalah pembuluh darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Left atrium. Atrium kiri atau serambi kiri. Jantung menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Left ventricle. Ventrikel kiri jantung atau bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta.
Aorta adalah pembuluh darah utama yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Katup pulmonal atau katup paru adalah salah satu dari 4 katup jantung utama yang mengontrol aliran darah ke jantung. Katup mitral, juga disebut daun katup atau katup penutup, adalah salah satu dari 4 katup di jantung yang mengatur aliran darah agar mengalir ke arah yang benar. Katup trikuspid adalah salah satu dari 4 katup jantung yang mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup ini terdiri dari 3 penutup, yaitu selebaran anterior, posterior, dan septum. Fungsi katup trikuspid adalah mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan, membantu aliran darah ke arah yang benar dari atrium kanan ke ventrikel kanan, memfasilitasi pemompaan darah ke sirkulasi paru, serta mengatur aliran darah terdeoksigenasi di sisi kanan jantung. Katup aorta, aortic valve, adalah katup jantung yang mengatur aliran darah jantung ke bagian tubuh lain. Vertebra, tulang-tulang di tulang belakang. Setiap vertebra memiliki ruang di bagian tengah, membentuk tabung berongga saat ditumpuk satu di atas yang lain sehingga melindungi kanal tulang belakang. Cakram, struktur lunak seperti bantalan yang terletak di antara ruas tulang belakang yang berdekatan. Cakram memberikan penyerapan goncangan, fleksibilitas, dan dukungan bagi tulang belakang. Sumsum tulang belakang, sekumpulan saraf panjang berbentuk tabung yang memanjang dari batang otak ke bawah tulang belakang, dilindungi oleh cairan di kanal tulang belakang dan dikelilingi oleh ligamen dan tulang sebagai pelindung. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur utama untuk mengirimkan sinyal sensorik dan motorik antara otak dan tubuh melalui saraf tertentu. Sendi facet, sendi kecil yang menghubungkan tulang belakang dan memungkinkan pergerakan dan stabilitas tulang belakang. Ligamen, pita jaringan ikat fibrosa kuat yang membantu menstabilkan dan menopang tulang belakang. Tulang belakang dapat dibagi menjadi 5 wilayah atau 5 bagian ya. 1. Tulang belakang leher. 7 ruas tulang belakang pertama di bagian atas tulang belakang. 2. Tulang belakang toraks punggung. 12 ruas tulang belakang di bagian tengah punggung yang melekat pada tulang rusuk. 3. Tulang belakang lumbar punggung bawah. 5 ruas tulang belakang punggung bawah. 4. Sakrum, dasar tulang belakang. Tulang ini menopang seluruh berat tubuh dan merupakan tempat melekatnya banyak otot dan ligamen di daerah pinggul dan panggul tubuh. Dan 5. Tulang ekor. Tulang kecil berbentuk segitiga ini terdiri dari 4 hingga 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Ginjal. Anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari bagian yang paling luar hingga ke dalam, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Korteks ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi ginjal adalah urin. Medula ginjal. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Pelvis ginjal. Pembahasan anatomi ginjal tidak akan lengkap tanpa penjelasan pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Usus. Usus dibagi menjadi beberapa bagian,
Yang pertama yaitu usus halus, terdiri dari dua lapisan otot polos, lapisan luar tipis dan memanjang, dan lapisan dalam lebih tebal dan melingkar. Usus besar memproses bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus, seperti menyerap air, elektrolit, dan vitamin. Usus halus, duodenum, atau yang kerap dikenal dengan sebutan usus 12 jari, adalah bagian pertama dari usus halus. Duodenum memiliki fungsi utama yang cukup penting, yakni menyelesaikan fase pertama dari pencernaan yang terjadi pada usus halus. Ileum, atau yang bisa disebut usus penyerapan, merupakan bagian ketiga dari usus halus. Usus penyerapan atau ileum bekerja membantu penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Ileum atau usus penyerapan adalah bagian akhir dari usus halus. Usus besar, cecum, adalah bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong dan berfungsi menghubungkan ileum atau bagian akhir dari usus halus dengan usus besar. Bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi yang terdapat di dalam kimus. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Pada sistem pencernaan, kolon bertugas mencampur kimus dengan enzim saluran cerna serta menyerap air dan elektrolit untuk membentuk fases. Rektum merupakan bagian ujung dari usus besar yang berfungsi menerima serta menyimpan fases dari kolon. Jika rektum telah penuh, fases akan bergerak menuju anus untuk dikeluarkan dari tubuh. Anus adalah bagian paling akhir pada usus besar yang bertugas mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Mata, pupil, bagian tengah mata, tempat masuknya cahaya ke mata. Alis, melindungi mata dari air dan keringat agar tidak masuk ke mata. Bulu mata, melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Iris, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lipatan mata, berfungsi membasahi bagian depan mata dengan air mata ketika berkedip. Sklera, otot-otot yang membuat mata bergerak, berfungsi melindungi bagian dalam mata. Bagian mata dalam dan fungsinya. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa, berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Retina, selaput yang terletak pada belakang retina, berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata berfungsi meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina dan menghubungkan ke bagian otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Otot siliaris berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Stomak, abdomen, adalah bagian tubuh yang berada di antara dada toraks dan pinggul pelvis pada hewan mamalia dan vertebrata lainnya. Pada manusia, abdomen juga disebut perut, tumit, midrif, taki, atau lambung. Abdomen berisi organ-organ dalam saluran pencernaan seperti lambung, usus, hati, dan ginjal. Pelvis adalah bagian tubuh yang berada di bawah abdomen. Hati, lobus belahan, lobus kanan right lobe of liver, lobus kiri left lobe of liver, lobus caudatus, lobus quadrat. Setelah mengenal lobus hati, ada bagian hati lainnya yang juga termasuk dalam organ pencernaan, mulai dari saluran empedu hingga lobulus hati. Jaringan ikat pemisah ligamen, jaringan ikat pada hati, kemudian berkembang menjadi beberapa jenis ligamen dengan fungsi sebagai pembatas antara satu lobus dengan lainnya. Falciform ligamen,
Jaringan berbentuk sabit ini menempel pada bagian depan hati dan secara alamiah memisahkan lobus kanan dan kiri. Coronary ligament, jaringan ini menempel pada bagian atas hingga bawah hati yang berbatasan dengan diafragma hingga membentuk segitiga. Triangular ligament, jaringan ini terbagi menjadi ligamen kanan yang membelah lobus kanan hati serta ligamen kiri yang membelah lobus kiri hati. Laser omentum, jaringan ini menempel pada bagian bawah hati yang berbatasan dengan lambung dan usus besar. Saluran empedu, saluran empedu merupakan saluran penghubung hati dan kantong empedu, yaitu tempat penyimpanan empedu. Saluran empedu bertemu dengan saluran hepatik kiri dan kanan yang lebih besar. Kedua saluran ini berfungsi membawa empedu dari lobus hati bagian kiri dan kanan. Pembuluh darah, berbeda dengan organ tubuh lainnya, suplai darah dari hati memiliki sistem vena portal hepatik. Hati menyimpan sekitar 473 mili darah setiap waktu. Jumlah ini kira-kira antara dengan 13% persediaan darah dalam tubuh Anda. Nah, di sini kalian bisa melihat dan membacanya sendiri tentang male genitalia. Di situ ada 5 bagian dan kalian bisa membacanya. Nah, dan ini juga tentang female genitalia with fetus. Kalian juga bisa membacanya sama seperti yang tadi. Diafragma adalah otot besar, tipis dan membranosa yang memisahkan rongga dada dan perut. Diafragma adalah lembaran musculotendinosus berkubah ganda yang terletak di bagian paling bawah tulang rusuk. Diafragma memiliki 2 fungsi utama, yaitu memisahkan rongga dada dari rongga perut. Kata diafragma berasal dari bahasa Yunani diaphragma, yaitu yang berarti sekat. 2. Mengalami kontraksi dan relaksasi, mengubah volume rongga dada dan paru-paru, menghasilkan inspirasi dan ekspirasi. 2. Pembatas kavitas thoracis dan cavitas abdominis ada 2 bagian, yaitu yang pertama vas mucularis, prefer vas sternalis, costalis, lumbalis. 2. Centrum tardineum atau sentral. Trakea adalah saluran panjang yang menghubungkan larynx atau kotak suara dengan bronkus. Bronkus menyalurkan udara ke paru-paru. Trankea adalah bagian penting dari sistem pernapasan. Fungsi utama trakea adalah mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Trakea tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang menyerupai cincin sebanyak 16-22 buah. Di samping itu, struktur trakea juga terdiri dari beberapa bagian seperti selaput lendir, yaitu mukosa atau jaringan lembab yang melapisi tulang rawan berbentuk cincin. Nah, berikut ini pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.